Bab 287. Jangan terlalu lama. Karena di bab ini lebih banyak adegan vulgar, kita skip ya guys. Daripada nanti kena banet sama pihak YouTube. Bab 288. Memikirkan perasaan orang lain. Sebuah mobil terparkir di bawah pohon agar tidak terlalu mengundang perhatian. Para lelaki bertubuh tegap itu tidak bisa menahan untuk tidak menguap. Kemudian, mereka bergantian melihat Kanza yang sedang asyik bermain game dengan posisi duduk menyilangkan kaki, lalu bertanya dengan kesal. "Kak Kanza, sebenarnya kita ngapain sih di sini?" "Menunggu tuan muda," jawab Kanza ketus saat sedang membunuh para monster di permainannya. "Tapi kita sudah menunggu selama beberapa jam. Apakah tuan muda akan kembali?" Tanya yang lain, "Apanya yang beberapa jam? Ini sudah jam 4:30 subuh. Sudah lewat semalaman." Orang ketiga berkata, "Aku sudah sangat mengantuk." Kanza mengernyitkan alisnya, lalu meletakkan game konsolnya, kemudian melihat jam tangannya. "Ah, ternyata sudah sangat lama. Tuan muda benar-benar sangat kuat. Gadis itu tidak dibuat pincang kan?" Tanyanya sambil berbisik. "Tuan muda dipengaruhi obat itu dalam waktu selama ini." Subuh-subuh seperti ini, Kanza dibuat terkesan oleh hal itu. Ada banyak orang bodoh, tapi di antara mereka ada seseorang yang sangat beruntung, dan hal ini sangat sulit ditandingi. Seperti si bodoh Stella yang tidak punya otak, IQ jongkok, simple minded, tidak cerdik, dia malah bisa mendapatkan perhatian dari tuan muda. Juliana yang sangat cerdik itu justru tidak mendapatkan apapun dari tuan muda. Kasihan sekali. Memang benar jika tiap orang memiliki jalan masing-masing. Setelah berlalu sangat lama, akhirnya William melepaskan Stella. Gadis itu kemudian tertidur. Lelaki itu juga tidak tahu kapan mereka selesai melakukannya, namun setelah itu ia langsung tertidur sangat pulas. "Sayang, kamu benar-benar mengabaikan kerja kerasku." William melepaskan diri dari tubuh wanita itu, lalu menyentuh ujung hidungnya. Dia mencupi bibir wanita itu dengan penuh kasih, kemudian menutupinya dengan selimut. William meregangkan pinggangnya dan mulai memakaikan bajunya. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dia takut jika Juliana mencari tahu keberadaannya. "Kamu istirahat dengan baik di sini ya sayang," kata William pelan pada Stella, kemudian ia keluar dari rumahnya, lalu menutup pintu rumah itu. Meski ia sedang berjalan menembus kabut, tapi tubuh William terasa segar dan bertenaga. Kaki jenjang itu berjalan dengan santai, mendongakkan kepala sambil menyisir rambutnya, terlihat seperti sebuah pahatan yang sangat indah. Tuan muda datang. Seorang pengawal membangunkan Kanza yang tertidur. Kanza tersentak, lalu turun dari mobil. Kepalanya terasa agak pusing, membuatnya sedikit sempoyongan. Kemudian ia mengedip-ngedipkan matanya, barulah melihat ke sosok William yang berjalan ke arah mereka. Lihatlah wajah tuan muda dengan bibir merah dan gigi putihnya. Begitu sumringah seperti orang yang kekenyangan. Kanza diam-diam melipat bibirnya, wajahnya seperti tanpa dosa, ia berpura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi dan berkata, "Berangkat, tuan." Jalan." William menaik-naikkan alisnya, sambil menyunggingkan senyuman di bibirnya. Seorang pengawalnya kemudian membukakan pintu untuknya, sedang yang lainnya hanya bergidik tegak seperti pohon cemara, menunggu tuan muda masuk ke dalam mobil. Masuk mobil dan pergi," kata Kanza pada yang lainnya, kemudian dia segera masuk ke dalam mobil. Satu persatu dari mereka mulai masuk mobil, kira-kira terdapat 4 mobil yang meninggalkan gang itu. Tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Seperti tidak pernah ada orang bertubuh tegap yang sedang menunggu di sana semalaman. Hanya saja, terdapat seorang tukang kebersihan yang berada di bawah pohon, berkata pada diri sendiri dengan sebal. Siapa ini? Tidak beradab sekali. Meninggalkan puntung rokok di bawah sini. Menyebalkan sekali." Juliana. Ketika William meninggalkan kediaman Juliana, dia terlihat seperti orang gila. Terus-terusan berteriak di tangga rumahnya. Ketika bawahannya yang berada di lantai bawah melirik ke arah Juliana dengan tubuh putih dan montoknya, membuat mereka semua hampir mimisan. Nona itu benar-benar tidak peduli dengan sekelilingnya. Juliana enggan kembali ke kamarnya, tubuhnya terasa sangat bergairah,
Sakit yang dirasakannya seperti ia sedang dirayapi kawanan semut. Dia benar-benar pergi. Dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar bisa pergi. Ah, William, apa bagimu aku adalah orang yang menyebalkan? Juliana yang marah kemudian mengobrak-abrik semua botol di atas meja riasnya. Seluruh tubuhnya gemetar, lalu ia mencari ponselnya. Kemudian menelepon lelaki yang menemaninya beberapa hari terakhir ini. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Tidak terdaftar. 7. T. Juliana menggila kemudian membuang ponselnya. Dia seperti monster yang kebingungan, mondar-mandir dalam kamarnya. Tidak bisa, ini terlalu sakit. Dia bisa mati jika tidak ada lelaki yang membantunya. Juliana mencoba menyadarkan dirinya, kemudian membuka pintu kamarnya, berteriak menuruni tangga. Suruh Boston naik. Selang beberapa saat, seorang lelaki berada di depan kamarnya, lalu mengetuk pintu itu. Masuklah. Jangan lama-lama. Cepat. Teriak Juliana yang sudah tidak sabar. Lelaki itu segera membuka pintu kamar itu dan dikejutkan oleh pemandangan yang dilihatnya. Ia pun tertegun. Dia melihat perempuan yang selalu memerintah mereka, sekarang berbaring di atas tempat tidur sedang membuka kakinya lebar-lebar dan memainkan dirinya. Lelaki itu terpaku melihatnya. Juliana menaikkan alisnya dan mengatakan dengan terburu-buru. Apa kamu masih ingin bengong? Tidak ingin ke sini secepatnya? Mata lelaki itu terbelalak. Beberapa menit kemudian, orang-orang yang berada di lantai bawah mendengar jeritan Boston. Mereka semua tidak tahan untuk tidak bergidik. Teriakan itu terdengar lebih menyeramkan dibanding teriakan singa saat kawin. Tuan muda, kita akan kemana? Tanya Kanza menahan diri untuk menguap, sambil membuka matanya dan diam-diam melihat lelaki tampan yang tersenyum senang di belakangnya. William berpikir lalu mengatakan, kita pergi ke salah satu hotel milikku, lalu carikan aku seorang wanita. Apa? Kanza berseru tidak percaya. Hotel, wanita. Ya ampun, bukankah tuan muda baru saja mengerjai Stella semalaman? Ternyata dia masih punya tenaga untuk melakukannya dengan wanita lain. William yang mengerti pikiran Kanza lalu mengatakan dengan enteng. Aku akan menyapa orang hotel dan bilang kalau semalam aku menginap. Jawab Kanza yang mengerti maksud William. Sangat berhati-hati, untuk menghindarkan Stella diketahui halayak umum. Tuan muda benar-benar memikirkan perasaan orang lain. Pukul 10 pagi keesokan harinya, selesai membereskan urusannya di ruang tamu, William kemudian turun, lalu bertemu Juliana di hall. William. Sapa Juliana sambil memelototi wanita yang berada di balik William. William, kamu lebih memilih wanita tidak jelas ini dan mengabaikanku. Teriak Juliana. Semalam dia sampai membuat 3 orang bawahannya untuk memuaskan nafsunya, tapi ketiganya payah. Dia berganti sampai 3 kali. Gila. William melepaskan tangan Juliana dengan keras, menatapnya sinis dan berkata, apa kamu mau jika aku membuka ke media tentang kelakuan bejatmu, Nona Juliana? Beraninya kamu. Bukan aku tidak berani, aku hanya jijik. Aku semakin muak denganmu, Juliana. Kata William menyeringai kemudian meninggalkan Juliana diikuti dengan beberapa orang. Juliana menghela napas kuat-kuat, lalu mengepalkan tangannya. Selang beberapa saat, dia lalu berteriak hebat. William, tunggu saja punyamu itu akan menjadi milikku. Seluruh karyawan hotel melihat wanita gila itu dengan tatapan heran. William memasuki mobil, mengedarkan pandangannya ke hotel itu dan tersenyum sinis. Juliana, meskipun kamu adalah seorang putri mafia, aku bisa membuatmu hancur dalam sekejap. Dasar gila, berapa lama lagi aku bisa melihatmu seperti ini? William melihat ke wanita yang gemetar di sampingnya, bertanya, siapa namamu? Kanza yang berada di depan terkekeh. Wanita itu sudah mengantar teh untuk tuan muda, seperti sekretarisnya, tapi tuan muda malah tidak tahu siapa namanya. Bailey. William yang sudah sibuk dengan laptopnya, dia tidak lagi menghiraukan wanita itu, lalu mengatakan dengan pelan. Aku tidak peduli siapa namamu. Hari ini akan kuurus persyaratan sekolahmu di luar negeri. Aku lakukan ini sebagai bentuk terima kasihku padamu. Hansa, kamu urus ini. Selain itu,
Kamu ingat untuk tidak pernah mengenalku. Jangan sampai menyebut apapun yang berkaitan denganku. Kalau tidak, kamu sudah tahu akibatnya." Gadis itu ketakutan sampai seluruh tubuhnya gemetar, lalu hanya menganggukkan kepalanya. William teringat sesuatu, kemudian berdeham, dan berkata pada Kanza, "Siang ini kamu kirim dia makanan yang bergizi." Jawab Kanza yang bingung. "Siapa dia yang dimaksud oleh Tuan Muda?" "Itu, yang sudah selesai kuurus." Sama sekali tidak terlihat kalau Tuan Muda benar-benar menyayangi istrinya. Setelah Stella bangun dari tidurnya, dia merasakan pegal di sekujur tubuhnya. Tulangnya seperti rontok. Stella mengambil ponselnya dan melihat layar ponsel itu, ternyata sudah pukul 12 siang. "Sial, sudah sesiang ini. Aku tidur sampai jam 12. Stella merasa dirinya sangat lelah dan terlalu malas. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir, dia berani memastikan bahwa gejolak, hasrat, dan kehancurannya semalam benar-benar nyata, bukan mimpi belaka. Wow! Memikirkan hal yang terjadi semalam dengan William. Stella langsung membuka selimutnya dan melihat. Untungnya, si brengsek William itu masih memikirkannya, tahu bagaimana memakaikan piyama yang baik untuknya. Stella menuruni tempat tidur dengan kelelahan, kemudian masuk ke kamar mandi untuk menyisir rambutnya. Tapi, ketika dia berkaca dan melihat bayangan dirinya, dia membelalakan mata dan menghela napas dalam-dalam. Lehernya dipenuhi oleh warna merah muda bekas cimen semalam. Bab 289. 200 euro untuk satu pohon. Ah, si brengsek itu. Dia ternyata meninggalkan bekas yang terlihat sangat jelas. Bagaimana aku bisa keluar dengan keadaan seperti ini? Bagaimana jika dilihat oleh orang-orang? Stella membuka bajunya dan melihat apa yang ada di tubuhnya, membuatnya sangat terkejut. Dari atas sampai bawah, semuanya ada bercak merah muda. Si Cheng Chen adalah orang yang begitu terobsesi dengan. Ketika Kanza menyuruh seseorang untuk mengirim makanan yang bergizi untuk Stella, suruhannya itu menyadari kalau Stella adalah orang yang sangat aneh. Di hari sepanas ini, dia malah mengenakan syal. Apa memang dia sakit lalu diberikan makanan bergizi ini? Ketika Lina yang sedang patah hati datang ke rumah Stella, dia baru menyadari ada yang aneh dengan temannya itu. Stella, hari ini panas sekali, kenapa kamu mengenakan syal? Kamu kenapa sih? Bisulan. Boom. Wajah Stella langsung memerah. Stella adalah orang yang tidak enakan, dia tidak bisa menolak kecerdikan dari ucapan William. Setelah ia mendengar pertanyaan Lina, wajahnya memerah, kemudian dia segera membenamkan kepalanya. Sikapnya yang seperti itu terlihat seperti seorang murid yang ketahuan sedang bermain ponsel saat jam belajar oleh gurunya. Kamu sebenarnya kenapa? Ekspresimu sangat aneh. Lina langsung mencurigai Stella. Kamu lepas desyalnya, biar aku lihat lehermu. Perkataan itu seketika membuat Stella ketakutan setengah mati. Tidak, jangan lihat. Stella yang menutupi lehernya dan berlari begitu saja. Lina memanggil-manggil dan berlari mengejarnya, Stella ketakutan setengah mati. Siapa yang membelikan makanan ini untukmu? Stella, gaya hidupmu tinggi sekali. Lina tiba-tiba melihat berpiring-piring makanan mewah di atas meja makannya. Ia membelalakan mata, lalu melihat-lihat semua makanan itu. Kemudian, dia menghela napasnya. Wow, kamu hidup seperti seorang putri saja. Melihat hidangan itu, mana mungkin untuk tidak memakannya. Ia menyantap hidangan itu sambil memuji kelezatannya. Lalu, bertanya, kamu jujur saja padaku, makanan enak ini dikasih James kan? Lelaki itu sungguh murah hati dan royal sekali. Stella terus menutupi lehernya, sambil membuang napas lega. Untung saja Lina menikmatinya dengan sangat lahap dan perhatiannya teralihkan oleh makanan-makanan itu, sampai membuatnya lupa tentang leher temannya. Mana ada, untuk apa James memberiku makanan ini? Lagi pula dia juga tidak menyiksaku. Kata Stella tidak acuh tak acuh, kemudian kaget dan terdiam. Mati? Apa yang barusan dikatakannya? Sahut Lina yang mendengar petunjuk dari jawaban Stella itu, lalu memicingkan matanya, dan memutarkan kepala melihat ke Stella. Kemudian, menunjuk Stella dengan menggunakan sumpit. Tuh kan, kamu sendiri yang membocorkannya.
Makanan ini dikasih sama William ya? Apa dia menyiksamu? Menyiksamu seperti apa? Tiba-tiba, Lina melihat ke leher Stella yang tertutup syal, seketika pikirannya melayang dan mengatakan, "Jangan-jangan, semalam, kalian berdua, melakukan itu ya?" Stella langsung panik, menyusutkan badannya dan mengelaknya, "Tidak, tidak. Tidak apa. Tidak seperti yang kamu bayangkan." "Apa yang aku bayangkan?" Lina sedikit demi sedikit menekan pertanyaan pada Stella, membuat temannya itu ketakutan. Lina memicingkan matanya, tiba-tiba menunjuk sesuatu dan berteriak, "Ah! Bukankah itu celana laki-laki?" "Hah? Mana ada?" jawab Stella yang langsung memalingkan kepalanya. Diam-diam Lina mengambil kesempatan ini dan menarik syal yang menutupi leher Stella. "Ah! Lina, kamu jahat banget sih." Stella menekan bibirnya dan berteriak kaget. "Ah!" Lina melihat bekas merah muda horor di leher Stella, lalu menarik napas dalam-dalam. Membelalakan matanya, menatap dalam-dalam leher itu, kemudian mengatakan, Ini, kemampuan William memang benar-benar menakjubkan." Wajah Lina memerah, kepalanya terkulai, kemudian membalikkan badannya, "Memalukan sekali." "Haha, memalukan apa sih? Tidak memalukan kok. Kamu punya pasangan yang sangat kuat di atas ranjang, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa." "Benarkan?" kata Lina terang-terangan, kemudian menabrakkan bahunya ke bahu Stella. Stella seperti akan pingsan. "Apa? Jangan katakan kata itu." "Oh iya, Stel. Coba beritahu aku, kalian berdua melakukan posisi apa saja. Katakan juga padaku, bagaimana milik William itu dan ukurannya." Stella dibuat takut oleh Lina, kemudian seperti seekor kura-kura, ia langsung memasukkan kepala ke dalam selimutnya. Stella berteriak dengan suara melengkingnya, "Lina! Aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenalmu yang seperti ini." Lina menyeringai, kemudian menubruknya, menggelitiki ketiak Stella sambil tertawa. "Hahaha, kamu benar-benar bisa menggoda seperti itu. Ayo goda, ayo." "Ah, wanita patah hati sepertimu tidak akan bisa. Lina, kamu sedikit kesepian ya, makanya kamu begitu haus akan lelaki." "Menjijikkan. Mati kau Stella. Kamu minta dibully banget ya, aku pukul kamu." Kedua wanita itu benar-benar sangat kacau. Pemberitahuan penerimaan sekolah secara resmi akhirnya dikirim ke rumah. Fakultas Seni Rupa Universitas Irvine adalah sebuah jurusan ternama di Universitas Irvine. "Aneh sekali, jelas-jelas kamu tidak mendaftar di fakultas ini, tapi kenapa kamu mendapatkan pemberitahuan dari fakultas ini? Selain itu, apa pengetahuanmu tentang seni rupa sangat baik. Aku akui jika gambarmu memang lebih bagus dariku, tapi... Lina menggoyang-goyangkan kertas pemberitahuan Stella itu sambil terus menggerutu. Stella kemudian mengambil kertas pemberitahuan itu, dan menciumnya lembut. Sambil meneringis dia berkata, hei, terserah, yang pasti aku sudah diterima." Lina memutar-mutarkan matanya, "Hin, kamu itu benar-benar si bodoh yang sangat beruntung. Aku masih tidak mengerti kamu bisa diterima di fakultas sebagus ini." Stella mengusap dada Lina yang sedang sedih, menggodanya sambil berkata, "Hahaha, aku mendapatkan gaji dari Sunrise Night Club, aku akan mentraktirmu." "Oke, perkataan dari orang jelek tidak bisa ditarik kembali. Kamu mengatakannya sendiri ya, tidak bisa diubah. Aku mau makan bebek panggang." Lina membuka lebar matanya, ujung jarinya menyentuh hidung Stella. Stella meniup-niup poninya, lalu mengeluh, "Aduh, bebek panggang apa? Kenapa kamu memilih yang mahal sekali?" "Cep, Stella, aku membencimu. Kamu kan pacar William, kamu masih berpura-pura miskin di depanku. Uang dipakai William untuk membeli sarapan tadi cukup untuk membiayai hidupmu selama setahun. Sekali lagi kamu berpura-pura akan kutelepon William dan menyuruhnya untuk memberi pelajaran untukmu." Wajah Stella tersipu, lalu berteriak, "Siapa pacar William? Ha? Siapa? Bukan aku. Buka." Dua orang itu kemudian terdiam saat melihat biaya masuk ke universitas itu yang sangat mahal. Lina diam-diam melirik ke Stella, kemudian mengelus kepalanya, mengatakan, "Kalau tidak, kamu coba bilang deh ke William, pinjam uang ke dia." Stella membuang napas, lalu menggeleng-gelengkan kepala,
aku tidak mau uang miliknya. Rasanya aneh saja. Aku juga bukan menjual diri ke dia. Lalu bagaimana dengan biaya masuk ini? Aku kan kerja paruh waktu di Sunrise Nightclub. Jika aku beruntung, hanya dengan waktu 1 malam mungkin aku bisa mendapatkan pendapatan sebesar $1.000. Let's see, apa aku bisa coba untuk mengajukan student loan? Jika menyuruhnya untuk meminjam uang pada William, rasa-rasanya seperti membuatnya menjual diri pada William. Jika demikian, Stella merasa kalau dia tidak akan bisa lagi berhadapan dengan William. Sejak dulu, Stella tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Karena, dia ingin setara dengan William. Apa yang berubah? Aku menyukainya, sangat menyukainya. Aku tidak suka, aku hanya takut dia. Suka, tidak suka, suka, tidak suka. Dio datang untuk memeriksa klub, tiba-tiba melihat ke arah anak tangga di belakang Sunrise Nightclub dan melihat Stella yang sedang duduk di sana, lalu membelalakan matanya dan berteriak. Ah, bunga-bunga ini, aku menghabiskan banyak uang untuk bunga-bunga ini. Kamu, jangan-jangan kamu yang merusak semua bunga ini. Aduh duh, anak boros, anak boros. Di bawah lampu remang-remang, Stella, seorang gadis mungil yang mengenakan pakaian kerjanya, sedang berjongkok untuk memetik kelopak bunga di atas anak tangga itu. Kelopak bunga warna merah muda yang sudah berceceran di tanah. Mendengar teriakan Dio mengagetkan Stella dan membuatnya berdiri seketika. Hampir saja ia terjatuh karena berdiri dengan tergesa-gesa. Di Dio. Stella dengan cepat menyembunyikan bunga yang tinggal memiliki setengah kelopak di balik badannya. Dio melihat kelopak-kelopak yang berjatuhan di tempat itu, berkata dengan sedih. Bolehkah aku memanggilmu Dio? Bisakah kamu menjadi bosku? Aku mohon padamu, leluhurku. Aku mohon agar kamu jangan rusak barangku lagi, iya. Dio meneteskan air mata, bunga ini, aku menghabiskan €200 untuk pengiriman via udara satu pohonnya. €200 untuk satu pohon. Stella tidak pandai dalam matematika, namun dia sedikit tercengang untuk beberapa saat. Malam ini saja dia sudah merusak 6-7 pohon. Dia adalah orang yang sangat menekankan moral. Dia bukanlah orang yang mencabut satu pohon sekaligus, melainkan orang yang lebih memilih untuk memetik satu tangkai bunga. Huhuhu, 200 roku. Kamu harus tahu bahwa bunga ini sangat berharga dan sangat rapuh. Saat kamu memetik satu tangkai saja, semuanya akan mati. Oh, sakit hatiku melihatnya.